Terus kita masuk ke kapasitas dukung tanah granuler. Di pertemuan ini kita membahas tentang kapasitas dukung tanah granuler. Nah, untuk apa namanya tanah yang lainnya, tanah kohesif, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di tanah granuler Hb-nya hanya jadi Pb kali N Hi aksen. Kenapa bisa seperti ini? Nanti kita bahas. Fs-nya tinggal sigma N tangan phi D, sigma N-nya Kd kali P0. Nah, paham ya? Nah, kita balik ke yang ke papan tulis lagi. Kita balik yang ke tadi. Untuk tanah granuler apa namanya? C sama dengan 0. Berarti ini hilang. Untuk tanah granuler ini hilang. Ini sama dengan 0. Jadi apa rumusnya? Hb tinggal Hi N Hi bintang. Nah, Hi tadi setara apa? P di daerah ujung. Tekanan overburden di ujung sini, di bearingnya N Hi bintang. Nah, gini ya rumusnya seperti ini. Nah, saya harap nggak masalah. Terus sekarang untuk tanah untuk untuk selimutnya. Nah, untuk selimutnya seperti apa? Untuk selimutnya sama juga tanah granuler. Tanah granuler. Ini tanah granuler granuler itu tidak ada kohesinya. Granuler. C sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Tinggal apa? Tinggal ini. Berarti Fs sama dengan apa? Saya tulis ulang di sini. Untuk tanah granuler, Fs sama dengan sigma tangan phi delta, phi D atau delta. Atau kalau kita jabarkan Kd P0 tangan phi D. Paham ya? Ini saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya saya kira. Nah ini ya, ini tadi ini sama ya. Hb tadi ada CNC. CNC-nya sama dengan 0 jadi hilang. Terus Fs ada plus CD. CD-nya sama dengan 0 jadi hilang. Nah, sigma N-nya tetap. Nah, itu ya. Nah, terus pertanyaannya, jika untuk jangka pendek, parameter yang kita gunakan apa? PB, P0-nya itu pakai total atau kondisi undrain, jangka pendek. Nah, ini jangka pendek ini, undrain ini sudah kita bahas di mekanika tanah 2. Nah, kalau lupa gimana? Nggak masalah, dibaca lagi, diulang lagi, nggak perlu ngulang. Nggak perlu ngulang kuliahnya, dibaca aja kalau sudah lulus. Nah, PB dan P atau P0 overburdennya itu apa? Tekanan tanah total. Nah, tekanan tanah total apa? Ini sudah kita bahas di mekanika tanah. Nah, terus kalau kondisi jangka panjang kita pakai kondisi drain. Jangka panjang kita pakai kondisi drain. Ya. Nah, terus PB sama P0-nya kita pakai efektif, tekanan tanah efektif. Nah, efektif itu apa? Ini sudah kita bahas juga. Nah, jangka panjang kita pakai kondisi drain, jangka pendek kita pakai kondisi undrain. Nah, paham ya? Nah, kita di sini sudah bisa dari sini kita bisa menentukan tadi apa? Butuh PB. PB sudah kita bisa hitung. NG
aksennya, NQ bintangnya, nanti kita ada tabel. Nah, itu QB-nya kita sudah bisa hitung. Terus FS-nya CD-nya 0, terus apa namanya? P0-nya bisa kita hitung pakai ini kondisi undrain jangka pendek atau kondisi drain jangka panjang pakai kondisi efektif. Nah, P0-nya sudah bisa kita hitung. Terus apa namanya? Phi-nya atau deltanya sudah kita bisa hitung, bisa kita cari dengan pengujian laboratorium atau pengujian lapangan atau nanti pakai korelasi. Nah, sekarang kita tinggal apa namanya KD. Nah, KD di sini bukan Krisdayanti ya. KD tadi apa? Koefisien tekanan tanah. Nah, ini KD ini saya ambil dari bukunya Pak Hardiatmo. Nah, nilai KD untuk tiang baja H kita pakai ini 1,4 sampai 1,9, pipa baja 1 sampai 1,3, terus tiang beton plat cetak pakai 1,45 sampai 1,6, ujung tarik tiang 8 tiang untuk seluruh tipe tiang 0,4 sampai 0,9. Nah, ini apa namanya KD, nilai-nilai KD-nya. Nah, itu ya. Nah. Terus kita lanjut, kalau sudah paham kita lanjut. Kalau masih bingung apa namanya, kalau masih bingung apa namanya, silahkan nanti apa bisa konsultasi. Nah, sekarang yang pertama kita pelajari kapasitas dukung Meyerhof. Kapasitas dukung Meyerhof. Nah, ini apa namanya? QB-nya sama rumusnya, QB PB kali N Q bintang. Terus, nah, QB nggak boleh lebih besar daripada QT. QT-nya berapa? 0,5 kali PA dikali NQ bintang tangan phi. Nah, ini ya, NQ bintang apa ini? Ini diambil saya dari bukunya Braja M. Das, Principle of Foundation Engineering. PA-nya 100 kN per meter persegi. Nah, pertanyaannya, kenapa dibatasi ini? Pertanyaannya, kenapa harus dibatasi? Nah, ternyata berdasarkan hasil penelitian, apa namanya, tekanan overburden itu enggak bertambah, tekanan overburden, apa namanya, ternyata berdasarkan hasil penelitian, QB ini, tahanan ujung itu tidak berbanding lurus dengan apa, tidak bertambah terus seiring bertambahnya, apa namanya, bertambahnya kedalaman tanah. Nah, ternyata apa namanya, QB itu tidak naik terus seiring apa namanya, seiring bertambahnya kedalaman tanah. Nah, misalnya ini kita punya merah kelihatan, saya pakai yang putih aja. Kita pakai warna yang lain, warna putih aja. Nah, ini misalnya ini tiang ya, tiang. Ini tiang. Nah, kalau secara logika apa namanya, PB-nya semakin dalam dia akan semakin bertambah. Nah, nyatanya QB itu dia tidak semakin bertambah. Nah, QB itu akan mendekati konstan pada kedalaman tertentu yang dinamakan apa namanya, yang dinamakan kedalaman kritis. Yang dinamakan kedalaman kritis. Pada kedalaman tertentu QB akan mendekati konstan.
Ke- Nah, ini ya. Pak, misalnya ini QB apa namanya? Pada kedalaman tertentu dia mendekati konstan. Nah, awalnya dia naik, lama-lama dia mendekati konstan. Nah, ini apa namanya? Pada saat dia mendekati konstan ini, dia mencapai kedalaman kritis. Nah kalau awal mencapai kedalaman kritis. Nah, kalau terzagi nanti apa? Pakai rasio L per D. Nah, untuk menentukan kedalaman kritis. Nah, ini apa? Mendekati konstan pada ini berapa besarnya? Sebesar T. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi apa? Misalnya kita punya tiang hanya kedalaman sekian. Kita punya tiang hanya kedalaman sekian. Berarti bisa kita cari QB sekian. Kita punya tiang dalam kedalamannya sekian. Berarti QB-nya sekian. Nah, kalau kita punya tiang sekian, dan punya tiang sampai sini. Nah, misalnya ini kedalaman Z1, anggap saja ini Z1. Terus ini anggap saja Z2. Sampai bawah sini anggap saja Z2. Nah, tiang dengan dipendam di dalam kedalaman Z1 sama Z2 itu QB-nya mendekati sama, mirip-mirip. Nah, makanya sama terzagi dibatasi sebesar T ini. Nah, nanti ini ternyata fondasi benar dibuktikan dengan penelitiannya Fasick. Nah, kita tidak akan menjelaskan penelitiannya Fasick seperti apa. Nanti silahkan adik-adik baca di Principles of Foundation Engineering-nya baca MDAS. Nah, jadi pada kedalaman tertentu QB akan mendekati apa namanya? Konstan. Paham ya? Makanya QB dibatasi.